Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang terhormat kepada Abi Hanif selaku Direktur Pesantren Super Kremla Rajani Hafida serta Umi Ida selaku pengasuh Pondok Pesantren Super Kremla Rajani Hafida serta jajaran pengurus yang saya hormati dan Mbak Rifki selaku Menteri Peta Imajinasi yang saya hormati dan teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan serta tak lupa keluarga saya yang di rumah, semoga sehat selalu, diberi rezeki yang banyak dan doa yang terbaik untuk mereka. Saya Anjumi Tanawar dari kelas 10 MA Super Kremla Rajani Hafida akan mempresentasikan tentang kitab Sulam Taufik bab ke-6. Jadi di bab ke-6 itu ada 2 bab, syarat bersuci sama haram orang yang hal-hal yang diharamkan saat orang yang berhadas. Jadi yang pertama itu ada hal-hal yang diharamkan oleh orang yang berhadas itu satu, mengerjakan sholat. Jadi sudah tahu ya guys, kalau sholat itu menghadap kepada Allah harus keadaan suci. Jadi kalau berhadas itu diharamkan. Yang kedua itu melakukan tawaf di Baitullah. Jadi kalau misalnya kita haji, seumpama kita haji nanti besok, kalau kita lagi di Baitullah kita haram melakukan tawaf, karena ya kita mau menghadap Allah haruslah dengan keadaan suci sedangkan kita sedang berhadas. Yang keempat yang ketiga ada menyentuh Al-Quran. Jadi tidak boleh kita menyentuh Al-Quran. Kadang ada beberapa orang yang bilang boleh menyentuh kalau ada artinya, dan juga ada yang bilang mengatakan kalau juga tidak boleh menyentuh sama sekali kalau ada orang yang sedang berhadas. Yang keempat itu ada haid atau nifas. Haid atau nifas itu dibedakan menjadi 2, haram junub dan haram berpuasa sebelum bersuci. Jadi waktu haid atau nifas kan sama saja sedang hadas, itu haram junub dan juga haram berpuasa. Dan di poin selanjutnya itu juga ada junub. Jadi junub itu juga tidak boleh saat junub itu sebelum bersuci, saat melakukan hubungan itu sebelum bersuci kita tidak boleh membaca Al-Quran dan juga tidak boleh berdiam diri di masjid. Dan bab selanjutnya itu ada syarat bersuci. Jadi yang tadi haram, ini syarat bersuci untuk bersuci. Jadi syarat bersuci itu ada 6. Yang pertama itu Islam. Jadi emang Islam itu kan bersuci kan. Kalau misalnya orang kafir itu emang dari orangnya bukan udah nggak suci. Jadi yang pertama itu Islam, yang kedua itu tamyiz, pintar atau bisa berpikiran mana yang baik dan mana yang buruk. Dan yang ketiga itu tidak ada yang menghalangi, kayak misalnya tidak ada yang menghalangi kayak tidak berhadas lagi. Terus yang keempat itu airnya mengalir. Jadi tahu sendiri kan macam-macam air yang suci dan mensucikan itu kan air mengalir, air yang tidak tersentuh najis, air yang lebih dari 20 dan yang lain sebagainya. Jadi airnya itu kalau syarat mau bersuci itu airnya harus mengalir. Kayak misalnya contohnya di keran, di sungai. Terus yang kelima itu ada air suci dan mensucikan lainnya. Air suci dan disucikan dari mutahhir itu yaitu air yang suci, berarti tidak dikatakan air itu yang bisa yang ada najisnya gitu. Dan yang terakhir itu ada airnya itu bukan najis atau air kayak air yang 20 atau air yang makruh, itu bukan seperti itu. Itu syarat untuk bersuci. Oke, sekian presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.